Melalui video tuh Ike akan membahas kisah mitologi suku Dayak. Bara suku Dayak Tunjung dengan suku Dayak Banuak, J berasal bara daerah Kutai, Kalimantan Timur. Jari tonton sampai Suku Dayak Tunjung dengan suku Dayak Benuak merupakan dua suku yang berasal dari daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kedua suku ini berbagi beberapa aspek kebudayaan yang sama. Salah satunya adalah temput, tradisi oral berupa mitos yang dilantunkan saat upacara-upacara adat, seperti kuangkai atau upacara kematian dan juga nalit taut atau upacara memohon panen yang melimpah. Temput sendiri kemungkinan berasal dari kata put yang berarti batang pohon. Simbol dalam arti kata temput senada dengan kisah yang sering kali menceritakan tentang silsilah keluarga. Temput memiliki makna yang mendalam. Lantunan temput tak hanya menemani masyarakat dalam melakukan upacara adat yang berlangsung selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, akan tetapi juga bertujuan untuk memanggil roh-roh dengan persembahan. Langit dan bumi dalam suku Benuak dan Tunjung dimulai dengan keadaan yang sangat hampa dan lebih gelap dari malam yang tergelap. Hanya ada sebuah elang bernama Beniak Lajang Langit yang seakan-akan ditunggangi oleh sebuah roh bernama Wuknasor. Di sini, dua keluarga telah tinggal selama 8 generasi di masing-masing pundak Wuknasor. Imang Mengkalayang dan Lolang Kintang adalah generasi ke-8 dari masing-masing keluarga. Kehidupan dan kisah cinta yang tragis dari Imang Mengkalayang dan Lola Kintang mengawali penciptaan langit dan bumi dalam tempung langit tanah. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tangan Wok Nesok yang seakan membentuk jurang yang saling berhadapan. Mereka berdua saling bertatapan di masing-masing tangan. Mereka berdiri dan saling bertukar cerita. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk menikah dan membangun rumah yang jembatani jurang tempat mereka bertemu. Waktu berlalu dan mereka dikaruniai banyak anak. Salah satunya adalah Seniang Olo, roh matahari dan juga Seniang Bintak, bintang yang tidak terhingga. Rumah mereka pun makin sesak dan tangisan anak-anak mereka tidak pernah berhenti. Mereka akhirnya minta pertolongan kepada keluarga mereka dan roh-roh lain untuk membangun tempat yang lebih luas. Pejadik Bating Langit Peretikak Bating Tuhak memerintahkan keluarga Imang Mengkelayang untuk menyiapkan bahan membangun langit dan keluarga Lolang Kintang untuk membangun bumi. Perlahan-lahan langit dan bumi pun tercipta. Kisah tentang asal-usul kematian dimulai dengan ketamakan seorang kepala desa bernama Mukeng Melur. Mukeng memiliki segalanya, 7 istri, kerbau sebanyak jumlah batu yang ada di Riam, tombak sebanyak rumput ilalang, hingga kambing sebanyak buah langsat. Segala hal yang ada di dunia bisa ia miliki. Suatu hari, ketika ia sedang bersantai di depan rumahnya bersama istri-istrinya, 2 di antara mereka berkata bahwa ada satu hal yang tidak Mukeng miliki, yaitu Bulau Mate, emas kematian. Seketika Mukeng merasa gusar karena ada satu hal yang tidak ia miliki. Mukeng merasa bahwa segala tanah yang ia miliki hanya sebesar sepundak tanah dan langit mengecil seukuran piring kayu. Mukeng bertekad untuk memiliki Bulau Mate. Demi mencari Bulau Mate, Mukeng berkelana ke desa-desa lain. Namun hasilnya nihil. Mukeng makin gusar karena ada satu hal yang tak ia miliki. Pada kali ke-7 ia berkelana. Mukeng menemui Jarukeng, Taman Tokah, yang mengatakan bahwa dirinya bodoh karena sebenarnya salah satu istrinya, Inek Ile, tahu di mana letak Bulau Mate. Mendengar hal ini, Mukeng kegirangan dan bergegas kembali ke desanya. Segala kerisauan, kegusaran, kemarahan yang ia miliki seketika hilang, bagaikan orang yang baru saja memenangkan undian. Karena ia tahu sebentar lagi ia akan mendapatkan Bulau Mate. Setelah kembali ke desanya, Mukeng berdebat dengan Inek Ile untuk memberitahu di mana ia bisa memperoleh Bulau Mate. Perdebatan lama berlangsung, namun Inek Ile akhirnya mengalah.
Ritual kematian Mukang dimulai dengan memanggil Matik, seorang bangsawan agung dari langit. Lantunan gong, tangisan drum mewarnai ritual kematian Mukang. Perlahan-lahan, penampilan Mukeng berubah. Rambutnya rontok sedikit demi sedikit, giginya berjatuhan, fisiknya mulai rapuh selama ritual berjalan. Istri-istrinya memohon kepada Mukeng untuk menghentikan ritual ini. Tetapi, Mukeng marah dan berkata bahwa ia harus memiliki Bulau Mate. Akhirnya, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain merasakan sakit dan terbaring diam. Di tengah kesakitan ini, Mukeng mengutuk keturunannya agar mengalami nasib yang serupa dengannya. Mukeng hanya dapat terbaring lemas dan belum mendapatkan Bulau Mate yang sangat dia dambakan. Demi memenuhi keinginannya, ia dibawa ke ayah Indek Ile, Tatau Kongkranglak yang menyimpan tanah putus mate, tanah di mana manusia dibentuk, dan ape bunga tanah yang mengakhiri kematian. Ketika semua sudah dikumpulkan, Kongkraklak memanggil Sen Lokwok. Sen Lokwok mengangkat pandangannya dan memotong napas Mukeng. Bulau Mate akhirnya menjadi milik Mukeng.